Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat siang. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Wilma Watimena, dalam acara Mesbah Keluarga yang disiarkan langsung oleh Radio Misi Kalvari Atambua 106.5 FM dan live streaming Facebook akun Wilma Meika Sila. Biarlah siang hari ini kita datang dengan kerinduan, dengan sikap hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Kita menyembah Dia dengan segenap hati, seisi rumah kita. Di hari-hari social distancing ini, kita betul-betul merindukan Tuhan, menantikan Tuhan, menjamat Tuhan lebih dari sebelumnya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Ingat segala kebaikan Tuhan dan ucapkan syukur kepada Dia. Siang hari ini, baik semua anak rohani yang ada di Kupang, Soe, Kepa, Malaka, Lota, Sambet, Atapupu dan Atambua, dan dimanapun engkau berada, anak-anak yang menangkap siaran ini lewat live streaming Facebook, bawa hidupmu kepada Tuhan. Semua rekan-rekan Facebook yang mau mengikuti acara ini sungguh-sungguh dengan segenap hati, sembah Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya, amin, amin.
tujuanmu. Terima kasih Oleh kasih karuniamu Tuhan, Engkau memilihku, Engkau memilihku untuk tujuan
mudah berdoa dan bersyukur dan mendengarkan. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Bassnya kurangi sedikit. Kayak. Baiklah, kita akan merenungkan firman Tuhan siang hari ini. Saya masih berbicara tentang beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Dia. Dan kemarin kita sudah sampai kepada poin mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Berkenan itu artinya yang menyukakan Allah. Persembahkan tubuh ini sebagai satu korban, satu pemberian korban kepada Tuhan. Tubuh ini bukan untuk senjata kelaliman. Tubuh ini bukan untuk melakukan kejahatan. Tapi tubuh ini dipersembahkan untuk menjadi senjata kebenaran, menjadi alat di tangan Tuhan yang dahsyat. Kita semua akan menjadi instrumennya, menjadi alat di tangan Tuhan. Katakan amin. Menjadi orang-orang pembangun kota. Karenanya pada siang hari ini, mari kita buka Alkitab dari kitab Keluaran pasal 23. Janji dan teguran kepada Israel ayat 20. Keluaran pasal 23 ayat 20 kita baca bersama-sama sampai ayatnya yang ke-26. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku mengutus orang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan, untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya dan melakukannya, segala yang kupirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Jangan engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan jangan engkau meniru perbuatan mereka. Tapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negeri perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan mengenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri. Aku akan menentukan batas daerahmu, Tiberau sampai laut Filistin, dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka. Sebab tentulah hal itu menjadi cerah
bagimu. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dalam khotbah saya minggu yang lalu, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah umat pilihannya. Tuhan datang, Tuhan menyertai mereka. Bahkan bagaimana mereka keluar dari Mesir, bagaimana mereka di padang gurun, sampai mereka menduduki Kanaan. Itu bukan satu perjalanan yang gampang. Amin. Banyak musuh, banyak tantangan, ya. Tapi satu pesan firman Tuhan kepada kita semua dari kisah bangsa Israel ini untuk menguatkan kita ialah bahwa Tuhan mengutus seorang malaikat berjalan di depan kita. Seperti khotbah saya hari-hari yang lalu bahwa kita akan melihat pelayanan malaikat. Malaikat akan diperintahkannya. Siapa yang memerintahkan? Tuhan, bukan kita. Kita yang main perintah-perintah malaikat, bukan kita. Tuhan yang memerintahkan malaikatnya. Dan malaikat itu tidak datang kepada semua bangsa, tidak kepada semua orang. Orang Lewi, orang Het, orang Yebus, tidak. Hanya kepada mereka yang beribadah kepada Allah. Ya, Alkitab berkata tadi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya. Jaga dirimu di hadapannya. Jangan mendurhaka. Kau harus sungguh-sungguh berjalan dan mendengarkan suara Tuhan, apa yang disampaikannya kepadamu. Ya, berjalan dalam ketaatan, itu yang kemarin saya sudah bilang. Ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tidak terpengaruh hasutan. Amin. Memang banyak orang tidak suka kita. Kenapa ibadah-ibadah terus tiap hari? Lalu saya tanya, so what? Gitu loh. Kalau kita ibadah juga kenapa? Ya, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Dan sangat luar biasa di sini ialah bahwa Tuhan mengutus malaikatnya mendahului. Saya percaya malaikat Tuhan berjalan di depan kita. Malaikat Tuhan berjalan. Sekali lagi dia berjalan di depan kita untuk membawa kita ke tempat yang Tuhan sudah sediakan, di tempat yang sudah ditetapkan Tuhan, untuk menyelesaikan tujuan Tuhan, sehingga rencana dan kehendak Tuhan tergenapi. Katakan tergenapi. Tidak akan gagal. Tidak akan gagal. Di dalam nama Yesus. Amin. Di hari-hari yang jahat ini, kita akan melihat pelayanan malaikat kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Kita akan mendengar suara-suara Tuhan datang kepada kita. Dan Tuhan akan berjanji, Tuhan berjanji akan menghalau musuh-musuh di depan kita. Ya. Maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku yang berjalan di depanmu akan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Ini orang-orang 7 bangsa yang kuat masih ada di Kanaan. Dan Tuhan bilang begini, Tuhan tidak langsung memusnahkan mereka. Tadi kita baca sedikit demi sedikit. Kenapa? Supaya Tuhan melatih kita berperang. Nanti satu waktu saya akan bahas Yebus, Hewi, Amori, orang Het itu melambangkan apa. Ya. Tapi hari ini ada pesan Tuhan buat kita untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti saya katakan kemarin-kemarin bahwa bukan karena kita takut corona maka kita lalu berdoa sungguh-sungguh, lagi habis lewat virus corona lalu kita langsung tidak doa lagi, langsung tidak peduli. Tapi cinta akan Tuhan itu berkobar-kobar di dalam hati kita. Saya berdoa roh yang mencintai Tuhan, roh yang mencintai kebenaran mengalir seperti sungai. Roh kebenaran mengalir di hatimu. Mulai hari-hari ini Tuhan pakai hari-hari ini untuk kita sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, sehingga hari-hari ini menjadi hari-hari perjumpaan dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat. Putuskan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mencari Tuhan, mari mendekat kepada Dia, mari sungguh-sungguh dengan kerinduan yang dalam
kepada Dia. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Stop beribadah kepada berhala-berhala. Dikatakan tadi, ya, kau ada di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala. Orang Peris, Amori, Hewi, Het, ya, suku-suku ini menyembah berhala, membuat patung-patung berhala, tugu-tugu berhala. Tapi Tuhan memperingatkan kita, jangan engkau dipengaruhi oleh mereka. Ya, jangan sampai engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi satu jerat bagimu. Artinya jangan kita terjerat. Jangan kita ikut tingkah laku mereka. Jangan kita ikut tingkah laku orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Jangan mengadakan perjanjian dengan mereka atau dengan Allah mereka. Ayat 32. Ya. Dan Tuhan bilang jangan menyembah berhala itu. Jangan engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan jangan engkau, ayat 24, jangan meniru. Bilang jangan meniru. Seperti apa kata firman yang kitab Roma pasal 12, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan tiru. Corona tidak bisa diusir dengan berhala. Saya mau bilang kepada saudara yang menonton siaran ini, hanya Tuhan yang bisa mematikan virus ini. Jangan meniru perbuatan mereka, tapi haruslah memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala. Haruslah kau remukkan sama sekali. Jangan ada berhala di dalam hati saudara. Jangan ingin menyembahnya. Jangan ingin meniru orang-orang yang menyembahnya. Jangan mengambil bagian dalam penyembahan berhala. Dalam nama Yesus, saya berdoa dalam nama Yesus, engkau diputuskan dari semua kutuk berhala. Tetapi kamu haruslah beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan mengenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan menuju engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi. Katakan, Tuhan akan berperang untuk kita. Dia akan buat musuh akan lari. Di dalam nama Yesus, di tengah-tengah krisis ini, Tuhan akan menyediakan air minum, roti. Tuhan yang berikan kesehatan. Katakan, saya terima firman, saya hidupi firman, saya pegang firman, saya menyerahkan hidup saya untuk menghidupi firman ini. Terjadilah dalam nama Yesus. Hal yang pertama, percaya bahwa Tuhan berjalan di depan. Yang kedua, jangan meniru pola tingkah laku bangsa yang jahat. Jangan meniru pola tingkah laku dunia ini. Jangan hidup oleh keinginan-keinginan dunia ini, sebab dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Pilih untuk melakukan kehendak Allah. Jangan terjerat. Jangan mau dijerat oleh orang-orang jahat. Pilih untuk menyembah Tuhan. Pilih untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di padang gurun pun ini Tuhan berjanji dengan caranya yang ajaib. Dia menyediakan, memberkati roti makanmu, air minummu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu orang yang mandul atau keguguran. Tuhan yang memberkati buah kandungan. Tuhan bilang begini, perhatikan ke sini, semua lihat di sini.
Tuhan akan mengirim kegentaran dari Tuhan itu mendahului kita. Jadi orang-orang musuh-musuh yang mau berniat jahat itu batal, gentar. Itu yang akan menjadi bagian orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan kengerian, kegentaran kepada musuh. Yang berikut, Tuhan akan membuat musuh itu lari kocar kacir. Katakan amin. Amin. Sakit penyakit tidak akan mendekat kepada kemahmu. Air minum dan rotimu akan diberkati Tuhan. Katakan diberkati Tuhan. Dan tidak ada orang yang keguguran dan mandul di negerimu. Tuhan melepaskan binatang buas tabuhan untuk menyerang musuh-musuh. Belum pernah kita lihat nih, Tuhan menggerakkan binatang tabuhan. Tabuhan tuh kayak lebah yang hitam besar tuh. Kalau gigit tuh sakit sekali, bengkak, ada racunnya. Binatang saja tunduk kepada Tuhan. Tuhan punya cara untuk berurusan dengan musuh-musuh kita. Kita punya urusan ialah beribadah kepada Dia. Katakan amin. Dan menyerahkan semua pembalasan kepada Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Jangan biarkan hatimu tercemar. Jangan biarkan hatimu itu pahit. Hatimu kecewa dengan berbagai persoalan hidup yang sedang menimpa. Mari serahkan hatimu kepada Tuhan, hidupmu kepada Tuhan, rumah tanggamu kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan bertindak siang hari ini. Dia mengirimkan malaikat Tuhan berjalan di depan kita, memberikan arahan, berperang ganti kita, menghalau musuh-musuh kita. Dia menguatkan kita. Tuhan kurang baik apa untuk saudara dan saya? Itulah berkat orang-orang yang mencari Tuhan, berkat orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Oh, jangan pernah bosan mencari Dia. Saya rindu hari-hari social distancing ini. Sungguh-sungguh kita mengalami sorga terbuka dalam hidup kita, sorga terbuka atas keluarga kita. Bahkan keluarga-keluarga kita yang jauh, yang tidak pernah beribadah, akan datang pada Tuhan lewat hidup kita. Mereka melihat kita berbeda. Mengapa kita seperti ini? Karena sorga terbuka atas hidup kita. Aku dan seisi rumahku, putuskan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Hal kedua, angka Romawi. Tuhan berfirman kepada Salomo dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Baca bersama-sama. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau. Hal yang kedua ialah kita harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan rela hati. Saudara ikut mesbah keluarga, khusus anak-anak rohani, dengan tulus saudara taat mengikuti instruksi, rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuhan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuhan menyelidiki setiap hati kita siang hari ini. Beribadahlah kepada Dia dengan tulus ikhlas.
bukan untuk membangun bait Allah. Tetapi orang yang membangun bait Allah ini Tuhan suruh dia harus beribadah dulu dengan tangan yang bersih, hati yang bersih, hati yang tulus ikhlas. Mari setiap siang kita periksa hati kita. Datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, selidiki hati saya. Bersihkan saya Tuhan. Selidiki niat hatiku. Bilang niat. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat. Niat di dalam hati saudara pun itu pun sudah di dalam hukum dunia nih ya, kalau ada satu tindak pidana nanti di kita periksanya ada niat nggak? Betul ya, ayo. Orang ini berniat nggak membunuh atau dia spontan ini? Itu juga menentukan beratnya hukuman. Satu tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan niat, itu namanya pembunuhan berencana. Direncanakan, diniatkan. Itu hukumannya lebih berat daripada nggak berencana, tiba-tiba entah bagaimana di jalan, ban kita kenapa tabrakan begitu. Itu kan tidak berniat. Tapi lain dengan orang itu dari rumah sudah rencana bawa pisau dan berniat tunggu ditepa di dekat pohon, orang itu keluar lalu tusuk. Itu beda. Jadi siang hari ini Tuhan menyuruh kita untuk memeriksa niat. Bilang niat. Waktu kamu ngomong begini, kamu lakukan ini, niatmu apa niat? Tuhan menyelidiki niat. Hati nurani kita. Karena apa? Hati nurani ini tempat Tuhan bicara. Niat terdalam dari hati nurani kita. Minta Roh Kudus menyelidiki kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita yang terdalam. Dan saya percaya setiap hari Roh Kudus bicara dalam hati saya. Niatmu apa? Maksud kamu apa? Di balik semua rekayasa ini selalu ada niat di dalamnya. Mengapa orang itu berdosa? Karena ada niat, ada sesuatu. Karena ada sesuatu yang disembunyikan. Karenanya marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati yang tulus ikhlas itu kita tidak bisa kita tidak bisa sendiri menyucikan hati kita. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus yang mati menebus kita di kayu salib, darahnya tercurah. Dan oleh darahnya di kayu salib, hati kita disucikan dari semua hati nurani yang jahat. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai ayat 23. Baca dengan bersuara. Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 25. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik bersama-sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan
yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita. Itu berkaitan dengan hati nurani kita yang bersih. Saudara, kalau hati nurani kita sudah bersih, kita beribadah nih enak, betul? Ya. Kalau orang datang dengan hati yang culas nih, bagaimana ya? Kalau orang yang culas, Judas Iskariot, orang yang membawa roh Yudas, ada di tengah-tengah kita, maka ya mungkin dia akan menilai cara menyembah kita lah. Khotbah apa saja tersinggung lah. Kalau ada seorang saudara menyapa dia atau menanyakan sesuatu, dengan mudah dia tersinggung. Kenapa? Karena orang yang hatinya tidak bersih, itu kalau ada di kumpulan orang benar tuh mencemarkan sekali. Karenanya saudara, sebelum datang beribadah dikatakan, hati nuranimu harus bersih. Amin. Hati nurani kita sudah disucikan, sehingga kita bisa punya hati nurani yang murni. Ya, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Yesaya 36 ayat 25. Dan darah Yesus anaknya itu akan menyucikan segala dosa kita. Hati nurani kita disucikan, hati nurani kita dibasuh dan dibersihkan. Jadi sekarang hati nurani kita diisi dengan firman. Tidak ada niat-niat jahat, tidak ada niat-niat rekayasa di balik semua yang kita omongkan. Makanya kalau saya lihat orang ini dia omong putar balik, kita udah bisa menilai orang ini hati nuraninya tidak bersih. Amin. Orang kalau hati nuraninya bersih, dia pasti jujur. Orang yang hati nuraninya jahat selalu ada tipu muslihat. Segala hidupnya penuh dengan tipu daya, fitnah, putar balik dan sebagainya. Tapi saya berdoa hari ini, semakin saudara dekat kepada Tuhan, semakin saudara terbuka kepada Tuhan, semakin hati kita disucikan oleh pekerjaan roh dan firman-Nya. Dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, kamu memang bersih oleh firman. Setiap hari kita dengan firman, firman akan membersihkan kita, Pohon yang sudah berbuah ranting-rantingnya akan terus dibersihkan dengan firman-Nya. Setiap hari kalau saudara dengar firman Tuhan bilang, kau disucikan, saudara nggak usah tersinggung. Mengapa mami ngomong begini terus? Mau sindir saya? Tidak sindir. Memang di Alkitab bilang jangan berzina, jangan mencuri, sampai Tuhan datangmu ayat itu ada. Kalau memang engkau berzina, engkau mencuri, engkau berdusta, bertobatlah dan tinggalkan semua dan berubah. Tidak usah tersinggung. Amin. Waduh, saya pergi ke gereja itu dengan khotbah itu lagi. Kayaknya sengaja menyinggung saya. Tidak sengaja. Firman itu datang untuk semua orang, supaya masih melakukan itu dengar, lalu berubah. Itu maksudnya. Bukan mau sindir kamu yang sudah bertobat. Kalau saudara sudah bertobat, tidak perlu tersinggung. Memang dulu saya begitu, tapi sekarang tidak ada lagi tekanan di batin saya. Tidak ada curiga, tidak ada niat, tidak ada apapun dendam kesumat dalam hati saya. Maka saudara, apa yang membuat engkau menarik sorga datang dalam ibadah, terbuka di atas ibadah kita, ialah hati yang tulus. Kemarin dalam khotbah atau pesan video oleh Pastor Stephen Agustinus bicara tentang hidup di bawah sorga yang terbuka. Tidak ada kepalsuan seperti Nathanael. Engkau Yahudi sejati, Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalammu. Ya, tidak. Kita tidak ada neko-neko karena uang, karena apa, karena orang, memandang orang. Tidak ada kepalsuan. Orang yang demikian, Yesus berkata kepada Nathanael, engkau akan melihat langit terbuka di atas. Percuma saudara beribadah kepada Allah, tapi hatimu menjauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus bilang percuma ibadahmu, cuma lip service. Itulah
Itulah sebabnya kecenderungan hati kita menentukan apa yang akan kita terima ke dalam hati kita. Karenanya pemazmur berkata, telah kucondongkan hatiku. Siapa yang mencondongkan? Bukan orang, bukan Tuhan. Kita yang memilih sendiri. Kita yang punya hati. Kita yang memilih untuk mencondongkan hati kita kepada peringatan, perintah dan setiap arahan suara Tuhan yang datang melalui firman-Nya, melalui suara hati nurani, melalui satu pewahyuan roh tentang firman yang muncul dalam hati kita, melalui khotbah di internet, melalui khotbah di radio. Tuhan sedang berbicara untuk kita. Kita tidak tersinggung. Apakah waktu kita dengar khotbah Pastor Tiban kita tersinggung? Kalau engkau ada kepalsuan pasti tersinggung. Saya suka kalau sudah tersinggung. Tersinggung saja tidak cukup, harus berubah. Amin. Bilang kepada dirimu, saya tidak boleh tersinggung saja, tapi saya berubah. Saya mau kasih tahu saudara, kebenaran itu kalau disampaikan itu sifatnya ofensif, seperti menyerang. Ya, kamu jangan mencuri ya, itu kan benar. Kalau seandainya di tengah kita ini ada orang yang korupsi, lalu saya ngomong, jangan korupsi ya, ayo. Kalau dia tidak korupsi, dia bendahara di Brimob. Bendahara yang bisa dipercaya. Amin. Amin. Ya. Kalau kau tidak korupsi, kau usah tersinggung. Betul kan? Tapi kalau ada orang yang korupsi di antara kita, dia mulai menghasut. Kenapa? Tadi kau dengar khotbah itu bagaimana? Hah? Kau rasa apa? Sebenarnya bukan dia ingin tahu rasa orang, karena dia rasa terganggu. Mengapa dia merasa terganggu? Karena firman itu menyerang dia. Sebenarnya kalau engkau merasa terpukul saja tidak cukup. Bilang, terganggu saja tidak cukup. Saya harus berubah. Mulai hari ini, suami, istri, anak berubah. Amin. Karena langit atau sorga tidak mungkin terbuka di bawah orang kepalsuan, munafik, putar balik, dusta. Tidak ada. Sekalipun orang itu pintar berkhotbah. Ada banyak loh orang lebih hebat berkhotbah dari saya. Ya, saya nih, ya, saya yakin saudara banyak pintar, hebat, ya, spektakuler, ya. Tuhan tidak cari orang pintar berkhotbah, Tuhan cari orang yang pintar melakukan firman. Dengan senang hati melakukan firman. Jadi waktu firman itu menghantam kita, waktu itu ini seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam diri. Marilah kita menghadap Allah dengan hati nurani yang bersih. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Orang yang beribadah, orang itu berjumpa dengan Tuhan, dia akan teguh, kuat. Makin mengalami firman, makin menghidupi firman, makin praktekkan firman, memperkatakan firman, merenungkan firman, hidup bertindak dari firman, berdoa dari firman, ya, menyanyikan firman. Amin. Maka hidupmu makin teguh, seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Tuhan tidak bilang tidak ada badai, tidak ada banjir. Ada loh. Badai, angin, topan, banjir melanda. Baik rumah orang bijaksana, baik rumah orang yang tidak bijaksana, orang bodoh, semua dihantam. Tapi kualitas rumah itu akan menentukan daya tahan. Bagaimana saudara berdaya tahan? Waktu dengar firman, terima firman. Itulah yang disebut kuasa ibadah. Kemarin
tadi saya sudah singgung dalam 2 Timotius 5:3 bahwa mereka beribadah tapi memungkiri kekuatan ibadah, tidak mengalami kuasa ibadah yang mengubahkan kehidupan mereka. Karena firman cuma masuk di otak, lalu dianalisa, lalu disanggah. Itu firman saya sudah tahu. Itu firman sengaja menyinggung saya. Memang saudara apa supaya firman mau singgung-singgung saudara? Karena firman itu pedang bermata dua, memang tajam. Firman itu tidak pernah tumpul, tapi dia berfungsi membersihkan kita. Dia memotong semua kedagingan kita. Dan kita bisa berkata ya untuk kehendak Allah dan hidup dengan kekuatan, dengan keteguhan, dengan keyakinan yang kokoh. Amin. Teguh berpegang kepada pengakuan tentang iman dan pengharapan kita. Percaya bahwa Dia setia menyertai kita. Bayangkan tadi pada poin 1, Tuhan mengutus malaikatnya. Berkat bagi orang yang beribadah. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan yang berperang untuk musuh-musuh, Tuhan menghalau mereka. Bersatu jalan mereka menyerang, bertujuh jalan Tuhan menceraikan mereka. Tuhan atur binatang untuk menghalau mereka. Tapi kita jangan meniru tingkah laku mereka. Dengan apa? Tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Menjaga hati kita tulus ikhlas. Memiliki keyakinan iman yang kokoh. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, walaupun tidak melihat. Karena hati nurani kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Kita beribadah dengan hati nurani yang bersih. Katakan amin. Kita punya kuasa ibadah. Kita mengalami kuasa ibadah di dalam kehidupan kita. Allah berjanji dalam 1 Tawarik tadi, Dia yang menyelidiki segala hati mengerti segala niat. Jika engkau mencari Dia, engkau akan berkenan ditemui. Tapi jikalau engkau mengindahkan Dia, maka Dia akan membuang engkau untuk selamanya. Terus cari Tuhan. Jangan bosan. Kita tidak tahu sampai kapan social distancing. Tapi sepanjang saya tidak keluar rumah, saya akan ibadah mezbah keluarga setiap siang jam 1 siang. Hal yang ketiga, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mazmur pasal 2 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Baca sama-sama. Supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Beribadahlah dengan takut dan hormat akan Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Beribadahlah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Baca bersama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Mari dengan cepat kita baca sama-sama supaya semua di rumah juga buka Alkitab. Beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut akan Allah, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bilang cara yang berkenan.
Kemarin bangsa itu memuliakan aku dengan bibir, tapi hatinya jauh. Kita beribadah dengan hati yang tulus, ikhlas, niat yang murni, yang mencintai Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan, menghormati Dia lebih dari semua ukuran. Itu lagu yang Tuhan berikan kepada saya 2 minggu lalu. Apakah engkau menghormati Tuhan lebih dari semua ukuran yang ada, lebih dari uang, lebih dari jabatan, lebih dari harta? Kalau engkau menghormati Tuhan, maka engkau dan saya akan memberikan waktu untuk menyapa Dia, menjamah Dia setiap hari, bersekutu dengan Dia, lebih intim lagi, lebih intim lagi, dan mengalami kuasa ibadah itu mengubah kehidupan kita, sehingga akhirnya kita hidup di bawah surga yang terbuka, langit yang terbuka. Hal yang keempat dan terakhir, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Katakan amin. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Dalam Mazmur pasal 100 beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, tapi dengan rela hati, karena mencintai Dia. Kita hidup bersekutu dengan orang yang kita cintai. Kita lebih lama menyembah Dia, bukan saudara menyembah dan rasa bosan. Mami kok menyembahnya terlalu lama, perut sudah lapar, makanya saya bikin jam 1, saudara sudah harus makan sebelum jam 1. Amin. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya untuk tetap turun-temurun. Putuskan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan gairah. Ya, dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan begini, bersorak-soraklah di hadapan Tuhan, hai bumi, taatilah Dia dengan senang hati. Saya ingin poin kita di akhir renungan Mesbah Keluarga siang hari ini, hari yang ke-17. Taatilah Dia dengan senang hati. Aku dan seisi rumahku akan menaati Tuhan dengan senang hati. Datanglah di hadapannya sambil bernyanyi-nyanyi dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah. Ia menciptakan kita. Kita adalah umatnya, domba-domba gembalaannya. Masuklah dengan penuh pengucapan syukur melalui pintu gerbangnya yang terbuka. Masuklah ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, karena Tuhan selalu baik. Ia selalu penuh kasih dan kemurahan. Kesetiaannya kepada kita tetap turun-temurun. Saya mau katakan kepada saudara, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti kita. Orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, taat dengan senang hati. Katakan taat dengan senang hati. Tuhan menemukan orang-orang benar yang dilahirkan di timur, yang bangkit di NTT. Setiap keluarga taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan senang hati, melakukan firman Tuhan dengan senang hati, dengan hati nurani yang murni, tangan yang bersih, pikiran yang ditundukkan kepada pikiran Kristus, buang semua hal yang duniawi. Saudara akan hidup di bawah langit yang terbuka. Dia akan memberkati roti dan air minummu. Dia akan menghalaukan sakit penyakit daripadamu. Gak perlu berdoa halau-halau penyakit. Bilang amin. Tuhan akan menghalau semua sakit penyakit. Bahkan di negerimu tidak akan ada keguguran. Katakan Tuhan itu sungguh baik, dan bersyukurlah kepada Dia.
Dia akan menghalau musuh-musuh. Dan memerintahkan malaikat Tuhan berjalan di depan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman ini, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dalam kehidupan. Biar seluruh firman ini termeterai dalam lubuk hati. Kita bangkit berdiri untuk mengaminkan firman Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari semua angkat tangan kepada Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa,
asal dan sampai kekal. Terima kasih Tuhan. Semua angkat tangan dan memberkati Indonesia. Apapun yang sedang terjadi di Jakarta, kami angkat tangan dan menghentikan semua virus ini Tuhan. Bapa, kami mohon anugerah-Mu turun atas Jakarta. Ada pertobatan yang massal. Tuhan tidak menghendaki kematian massal. Tuhan menghendaki pertobatan massal. Aku deklarasikan dalam nama Yesus, roh pertobatan tercurah atas Jakarta, Jabodetabek, Bogor, Bandung, Bekasi dalam nama Yesus. Aku berdoa roh pertobatan tercurah atas Indonesia, atas Surabaya, atas Jawa Tengah, Semarang, Solo, atas Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali. Roh pertobatan tercurah di dalam nama Yesus. Engkau tidak menghendaki kematian massal ini, Bapak. Kami juga berdoa untuk Amerika yang sedang digoncang, Italia begitu rupa. Biarlah roh pertobatan tercurah mulai dari pemimpin-pemimpin dan seluruh masyarakatnya Tuhan. Mereka tidak menjadi angkuh karena kekayaan dunia ini. Semua yang sedang terjadi menunjukkan bahwa tidak ada apa-apanya manusia ini. Kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harga tidak bisa. Hanya Tuhan yang berdaulat, hanya Tuhan yang berkuasa atas kami. Hancurkan semua kesombongan. Keangkuhan hidup di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun. Kami memberkati para tenaga medis di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan ada di atas mereka. Bapa, saya berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia supaya ada kesadaran tinggal di rumah. Roh kesadaran ada di dalam mereka untuk memutuskan mata rantai ini. Apa yang terjadi di Italia itu karena mereka membangkang peraturan pemerintah. Mereka sesuka hati pergi makan, minum, keluar berboya-boya, sehingga virus itu menyebar dengan sesuka hati. Kami berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia. Roh kegantangan dari peraturan mereka. Mereka tidak keluar rumah, tapi mereka berdoa mencari Allah di dalam nama Yesus. Semua mata rantai virus ini diputuskan di dalam nama Yesus. Kita yang tinggal di rumah juga tidak ketakutan, karena tidak ada roh ketakutan. Tuhan yang memberikan roh keberanian. Kami deklarasikan dalam nama Yesus. Kami sungguh yakin perlindungan Tuhan nyata atas kami. Bapa, tolong kami segala roh kebodohan, kecerobohan, ceroboh, sombong. Ada orang-orang yang terus menantang corona. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, roh kesadaran turun atas mereka untuk mengikuti semua instruksi pemerintah ini Tuhan. Sehingga tidak melalui mereka tidak menyebarkan virus ini. Kesadaran kepada pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, para umat kita semua. Berikan kami kesadaran sungguh Tuhan. Kami semua bertanggung jawab. Sebenarnya masyarakat inilah yang garda depan. Mereka yang menentukan menyebar atau putus. Bapak, Engkau berikan kesadaran dalam hati anak-anak muda, orang tua dan semua. Bapak, kalau ada yang harus tetap bekerja seperti TNI, Polri dan orang-orang yang ada di perekonomian dan sebagainya, perlindungan Tuhan ada di atas mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kami. Di tengah-tengah bencana corona ini, ada yang Engkau memanggil pulang orang-orang terkasih. Bapa, Engkau berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Roh penghiburan, Roh Kudus mengalir setiap hati mereka yang sedang mengharapkan pertolongan Tuhan di rumah sakit. Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang ada di rumah dan putus asa karena berbagai persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, tangan Tuhan yang kuat datang dan menolong umat-Mu yang berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur.
Berkati semua kami yang sudah mengikuti siaran ini. Biarlah surga terbuka atas kami. Ketaatan kami, taat dengan senang hati, beribadah dengan sukacita, mencamat Tuhan lebih dari sebelumnya. Bapa, biarlah hati kami melekat kepada Tuhan. Bapa, bawa aku dan seisi rumahku, sampai anak-anak yang paling kecil di rumah setiap keluarga, boleh mencintai Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Sebagai gembala kami cuma bisa berdoa dan menyatakan isi hatimu kepada umatmu. Tapi lembutkan setiap hati mereka untuk menerima firman ini, meresponinya dengan benar dan berubah. Bapa, pakai kami menjadi alat kebenaran-Mu Tuhan, merepresentasi Tuhan di bumi ini sebagai anak-anak kerajaan yang hidup di dalam terang dan bukan di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan pemerintah Kabupaten Belu, tangan Tuhan yang kuat ada di atas mereka, dan semua masyarakat Kabupaten Belu dengan segala persoalan kehidupan ekonomi. Oh Tuhan, hanya Engkau saja yang sanggup menolong kami umat-Mu. Tuhan, menjawab setiap doa kami. Yang terhilang kami panggil Engkau datang kepada Tuhan. Yang murtad, kembalilah kepada Tuhan. Ini waktunya untuk datang kepada Tuhan. Ini waktunya untuk mencari Tuhan. Kau tidak tahu waktu mana Tuhan memanggil engkau. Tapi hari ini, jikalau engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Serahkan dirimu kepada Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Berkatakan kepada Tuhan, aku mau mengikuti Engkau memikul salib setiap hari, menyangkal diri dan mengikut Engkau. Bapa, teguhkan, kuatkan setiap hati kami. Kami terus beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Engkau, lebih dari semua ukuran yang ada. Di dalam nama Yesus. Berkati kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Dan Allah sumber damai sejahtera menyertai kita siang hari ini sampai Maranatha. Yang percaya terima berkat ini dengan iman dalam nama Yesus. Katakan amin. Salam. Selamat siang, tetap jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, makan makanan sehat, dan banyak istirahat. Tuhan memberkati saudara dengan sukacita yang dari sorga. Selamat siang.